Halo teman-teman semua, pada saat ini kita akan memasuki bagian terakhir dari pembahasan uncertainty, yaitu kita dihadapkan dengan sebuah kasus di mana ceritanya dalam konteks memproduksi ya. Jadi ceritanya kita langsung aja ke contoh soal nih. Misalnya ada sebuah sawah gitu ya. Itu bisa ditanam untuk dua jenis tanaman. Jadi ada gandum, ada jagung. Nah, ceritanya ketika dia itu musim hujan sama ketika dia itu tidak terlalu curah hujan itu tidak terlalu tinggi, maka itu akan mempengaruhi income dari si taruhlah mungkin petani ya seperti itu. Oke. Jadi ceritanya nih kalau teman-teman lihat dari data ini, kalau curah hujannya itu tidak terlalu tinggi, maka kita bisa melihat bahwa income dari petani itu lebih tinggi daripada kalau dia itu hujannya tinggi. Kenapa demikian? Mungkin secara secara logika gitu ya. Kalau hujannya terlalu deras itu mungkin menyebabkan tanaman itu hanyut atau cepat layu gitu ya. Sedangkan kalau hujannya tidak terlalu deras, tanamannya itu masih lebih awet gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, tapi apa yang belum kita pelajari sebelumnya itu adalah pada dasarnya kita diminta untuk di poin C ini eh, menentukan berapa proporsi gandum dan jagung yang perlu ditanam untuk memaksimumkan utilitas. Selama ini kita hanya mengukur bahwa ceritanya ada dua outcome. Kalau probabilitas rugi 40%, untung 60%, itu berapa outcome yang akan diraih? Dan berapa premi yang harus dibayarkan? Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemahaman yang lebih luas lagi, yaitu tentang menentukan proporsi. Ya, jika ada dua komoditas, proporsi untuk satu sama dua itu harus berapa kayak gitu. Nah, jadi eh, konsepnya itu pada dasarnya kita harus membahas soal nomor tiga dulu. Ya, bagaimana mencari proporsi optimum untuk mendapatkan expected utility yang maksimum. Jadi jawabannya adalah kita semua tahu ya bahwa kalau hubungannya itu kan tidak linear juga ya. Misalnya expected utility itu jarang yang linear. Apalagi kita asumsikannya kalau dia mengalami the law of diminishing, dia fungsinya adalah fungsi concave gitu ya. Nah, tapi apa yang harus tercapai kalau expected utility harus maksimum? Nah, teman-teman sudah belajar konsep kalkulus juga ya. Intinya adalah kalau di kalkulus kita mengetahui bahwa first order condition sama dengan nol itu harus tercapai seperti itu. Oke. Jadi FOC sama dengan nol itu harus tercapai. Oke. Nah, untuk sufficient condition-nya second order condition itu harus kurang dari nol. Seperti itu. Oke. Nah, tapi second order condition itu hanya membuktikan bahwa dia tuh utilitasnya maksimum bukan minimum ya. Jadi hanya membuktikan titik kritis aja, tetapi syarat utama yang harus terpenuhi itu sebenarnya bukan syarat utama ya. Yang maksudnya dalam rangka mencari nilai proporsi kita cukup melakukan first order condition seperti itu. Oke. Nah, kita langsung aja membahas soalnya. Jadi yang belum kita bahas nomor 3 udah dibahas, sekarang nomor 4 ya. Ini adalah soalnya. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu bentuk utility-nya ya. Ketika ada soal, ceritanya utility-nya itu adalah logarithmic utility, itu berarti mengacu pada von Neumann ya. Yang bentuk utility-nya adalah ln, seperti itu. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah fungsi utility-nya seperti apa. Nah, dibilang bahwa si farmer itu percaya bahwa probabilitas eh, hujannya itu abnormal ataupun normal itu sebesar 50-50. Jadi probabilitas non-rainy dengan rainy, normal rain dengan rainy itu 50-50. Nah, berarti untuk expected utility-nya itu bisa kita bikin menjadi seperti ini. Kan harusnya expected utility adalah logaritma natural dari income, gitu kan. Nah, masalahnya di sini kita dihadapkan dengan dua kemungkinan, rainy, normal rain, dan probabilitasnya masing-masing 50%, sehingga bentuk expected utility-nya itu menjadi seperti ini. 0,5 ln dari income ketika dia itu rainy, ditambah 0,5 dikali ln ketika income-nya itu non-rainy, seperti itu. Oke. Okay. Nah, lalu kita cari dulu, nah jadi seperti ini untuk fungsi expected utility-nya seperti itu, oke? Nah, dan ini adalah proporsinya. Nah, sekarang ditanya nih,
ceritanya ini nih, kalau kalau mau nanam gandum non rainy dapat 28.000, kalau rainy dapatnya 10.000 gitu ya. Begitu pula untuk corn. Nah, yang ditanya adalah ceritanya si farmer itu harus milih dari antara dua, dia hanya milih salah satu. Nah, yang menjadi pertanyaan, manakah crop yang bakal dia tanam? Seperti itu. Oke, maka dia akan memilih yang dia akan tanam itu adalah salah satunya kan, antara wheat atau corn. Berarti cara mencarinya gimana? Cara mencarinya adalah dari expected utility. Kita mencari expected utility yang lebih besar, seperti itu. Berarti kita cari dulu kalau seandainya dia hanya menanam wheat sama kalau dia menanam corn, seperti itu. Nah, berarti expected utility dari wheat itu adalah 0,5 loan dari income kalau Reni. Reni untuk wet itu sebesar 28.000 ditambah 0,5 dikali loan dari 10.000. Berarti expected utility-nya teman-teman bisa hitung pakai kalkulator, nanti dapat hasilnya adalah 9,725. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari ini kalau menanamnya wet, bagaimana kalau dia corn? Berarti cari nih expected utility dari corn itu berarti 0,5 loan dari pendapatan rainy kalau untuk corn non rain, normal rain dulu yaitu sebesar 19.100 ditambah 0,5 loan dari ini 15.000. Oke. Berarti nanti dapat expected utility untuk corn itu sebesar 9,734. Nah, jadi kita bandingkan nih, kalau kalau nanamnya wet, expected utility-nya 9,725. Kalau menanam corn saja, itu expected utility-nya 9,734. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa expected utility corn itu lebih besar daripada expected utility dia itu menanam wet atau gandum. Berarti kesimpulannya adalah karena expected utility dari corn itu lebih besar dari wet, maka si farmer akan menanam corn saja untuk memaksimumkan utilitas atau memaksimumkan income ya. Utilitas dimaksimumkan berarti income-nya juga lebih tinggi daripada kalau dia nanam wet seperti itu. Oke. Saya rasa untuk nomor yang bagian A itu mudah ya, semua bisa mengerjakan. Nah, sekarang kita kerjakan yang bagian B. Suppose the farmer can plant half his field with each crop. Would he choose to do so? Nah, ini berarti pertanyaan ini adalah kita diminta untuk membandingkan dengan opsi A. Jadi kalau opsi A itu kita hanya dihadapkan dengan tidak ada diversifikasi dalam tanaman. Jadi cukup nanam salah satu aja antara wheat atau corn. Kalau di B ceritanya ada opsi nih ya udah diversifikasi jadi 50-50 antara wheat sama corn. Apakah itu jauh lebih lebih menguntungkan atau utility-nya lebih tinggi ketimbang hanya menanam corn saja? Karena tadi kan kalau kita bandingkan wheat saja sama corn saja itu yang menghasilkan expected utility lebih tinggi itu adalah sebesar 9,734. Nah, sekarang kita bandingkan menanam corn saja dengan mencampurnya 50-50 seperti itu. Oke. Berarti kita kerjakan yang bagian B. Nah, bagian B itu kita bikin dia 50-50. Nah, berarti kita bikin nih ceritanya, berarti kalau 50-50 berarti gini, income untuk non-rainy itu berarti setengah dikali 28.000 ditambah 19.100. Oke, kan 50-50, jadi setengah-setengah untuk wet, setengah untuk corn gitu ya. Nah, berarti dapat income untuk non-rainy-nya itu sebesar 23.500. Oke. Sedangkan kalau lagi rainy, itu berarti pendapatan wet saat rainy sama pendapatan corn ketika dia itu rainy, yaitu sebesar 10.000 ditambah 15.000. Hasilnya itu adalah sebesar 12.500. Oke. Nah, berarti expected utility-nya gimana?
expected utility-nya tetap sama, pakai rumus yang 0,5 ln YR ditambah 0,5 ln YNR. Berarti expected utility sama dengan 0,5 ln 12.500 ditambah 0,5 ln 23.500. Hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 9,749. Nah, ini kalau dia mix. Oke, jadi kita bisa lihat kalau di mix, expected utility-nya itu sebesar 9,749 seperti itu. Nah, coba kita bandingkan dengan opsi menanam salah satu aja, yaitu menanam wheat saja. Menanam corn saja. Nah, kalau corn saja 9,734. Nah, sedangkan kalau didiversifikasi jadi 9,749. Berarti sekarang si farmer tidak hanya menanam corn saja, tetapi memilih untuk 50-50 corn sama wheat. Ya, 50%, 50% seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah dengan ceritanya konteksnya lain gitu ya, bukan corn sama wheat, taruhlah nanam apa. Apakah 50-50 itu akan selalu menghasilkan expected utility yang lebih tinggi? Jawabannya adalah belum tentu. Dalam kasus ini, iya, dia lebih tinggi kalau di mix. Dalam kasus lain, belum tentu lebih tinggi, atau bisa saja sama persis, oke? Nah, apakah 50-50 ini udah yang paling tinggi? Ya, apakah kita bisa mencari proporsi lain yang benar-benar dia itu memaksimumkan si expected utility? Jawabannya masih bisa. Kebetulan kita taunya 50, kombinasinya antara wet saja, corn saja, sama 50-50. Kita belum mencari yang paling maksimum itu berapa gitu. Nah, berarti sekarang barulah kita masuk ke konsep si first order condition. Ya, jadi berarti gini, seperti ini cara mengerjakannya, oke? Jadi kan ceritanya kita mau bikin proporsi untuk wheat sama corn kan. Jadi ceritanya kita bakal mengonsumsi keduanya. Tapi proporsinya yang mau kita cari ya, berapa wheat yang memaksimumkan utilitas dan berapa corn yang memaksimumkan utilitas. Nah, jadi ceritanya saya bikin nih proporsi untuk wheat itu F, untuk corn itu 1 - F. Ini juga sama F sama 1 - F. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya itu adalah eh, berarti kita ini saya tulis lagi aja, saya tekankan expected utility itu adalah 0,5 ln y rainy sama non rainy. Oke. Nah, y rainy itu berarti sama dengan ini nih. Non rainy dulu ya harusnya ya, tapi bebas sih mau yang mana dulu ya. Biar biar berurutan. Kita bikin dulu aja yang non rainy, ini yang rainy. Nah, untuk yang non rainy itu berarti utilitasnya sebesar ini. Yang non rainy itu sebesar 28.000 dikali V ditambah 19.100 kali 1 - V. Oke. Atau ini bisa kita sederhanakan jadi 28.000 V ditambah 19.100 dikurang 19.100 V. Sedangkan yang Y ini itu adalah sebesar 10.000 V, sorry, ini bukan V ya, F ya, 10.000 F, 10.000 F ditambah 15.000 kali 1 - F. Nah, ini teman-teman mesti paham ya kenapa dia itu F sama 1 - F. Karena kan baik non-rainy sama rainy proporsinya harus sama nih. Sama-sama F. F untuk wet dan untuk corn itu 1 - F seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Ini alasan kenapa dia harus F sama 1 - F seperti itu, oke? Dan karena kan kalau proporsi ditotalin itu sama dengan 1. Oke. Nah, ini hasilnya jadi 10.000 F ditambah 15.100
dikurang 15.100 F. Oke. Nah, ini kalau disederhanain jadi gimana nih? Ini bisa kita sederhanain ya. Kita sederhanain jadi eh, kan berarti 28.000 dikurang 19.100 ya. Berarti kalau dikurangin berarti jadi eh bentar. 9 berarti 19.100 dikurang 28.000 dikurang 9. Ini soalnya 19.100 ya. Oh sorry, ini sepertinya soalnya bukan 19.100 ya. Ini saya ada kesalahan ya. Ini soalnya 19.000 nih ceritanya. Oke. Oke, maaf, mohon maaf. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini jadi 19.000 dikurang 9.000 F untuk non rainy. Nah, sedangkan untuk rainy berarti ini 15 sorry, ini juga 15.000 ya. Oh iya benar 15.000. Ini berarti saya salah tulis aja. Ini jadi 15.000. Ini juga 15.000 F. Nah, berarti 10.000 F ditambah 15.000 dikurang 15.000 F hasilnya adalah 15.000 dikurang 5.000 F seperti itu. Untuk yang si penghasilan rainy. Oke. Nah, berarti sekarang kita bisa cari si expected utility. Berarti expected utility adalah 0,5 dari non-rainy, yaitu sebesar 19.000 kurang 9.000 F. Sorry, ini ada loan-nya ya. Ditambah 0,5 loan 15.000 dikurang 5.000 F. Oke. Jadi ini adalah bentuk expected utility. Nah, ingat bahwa untuk mencapai utilitas maksimum, expected utility itu mesti diturunkan terhadap si F sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ya udah ini diturunin biasa aja. Ya, hasilnya adalah, ingat kalau loan itu turunannya adalah ini makanya pentingnya kalian harus mengerti ini ya. Loan fx itu diturunkan jadi fx per seper fx kali f aksen x, berarti f aksen x dibagi fx. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Nah, berarti ya ini jadi hasilnya adalah 0,5 ln 19.000 kurang 9.000 F. Berarti turunannya jadi 0,5 dikali ini diturunkan dulu nih. Ini diturunkan jadi min 9.000 dibagi dengan 19.000 tambah 9.000 F. Seperti itu. Sorry, ini minus atau plus ya? Oh ya, sorry, ini bukan minus ya. 28.000 kurang 19.000 ini plus ya. Oke. Berarti ini positif. Yang ini benar negatif. Oke, sorry. Berarti ini jadi plus. Berarti 9.000 dibagi 19.000 ditambah 9.000 F 0,5 kali ini ditambah 0,5 dikali min 5.000. Nah, ini turunan ini ya. Ini diturunkan jadi min 5.000 dibagi ini fx-nya, yaitu 15.000 dikurang 5.000 F. Seperti ini. Ini harus sama dengan 0. Oke. Nah, coba teman-teman coba kerjakan aja matematisnya ini. Ini clue-nya itu sebenarnya bisa disederhanakan ya. Ini bisa disederhanakan jadi seperti ini. Kita hilangkan 3-nya juga bisa.
Tuh ya, bisa nih. Kayak gini. Ini untuk penyederhanaannya. Terus kalian bikin, ya pokoknya kalian sederhanain aja. Nanti dapat nilai F itu 4/9. Ya, oke. Berarti F itu adalah proporsi untuk si gandum atau wheat. Ya. Sedangkan untuk corn-nya itu 1-F sebesar 5/9. Ya terserah kalian kalau mau bentuk percentage boleh, tapi intinya kita bisa dapat kesimpulan bahwa proporsi antara wheat dengan corn itu harus sama dengan 4/5 untuk memaksimumkan si expected utility. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau mencari besarnya, nah berarti yang D nih. eh, oh ya, yang C cuma ditanya berapakah mix dari wheat and corn yang memaksimumkan expected utility. Berarti jawabannya 4/5. Kalau kalian mau tahu expected utility-nya berapa, ya udah sok dimasukin aja. Nilai F-nya itu 4/9, 1-F-nya 5/9. Nanti teman-teman bakal dapat bahwa expected utility-nya itu bakal lebih tinggi daripada yang 50-50. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya F-nya itu kita ubah bukan 4/9, taruhlah lebih kecil, sehingga 1-F-nya lebih gede, pasti expected utility-nya bakal turun, karena ini udah proporsi yang memaksimumkan si utility. Oke? Nah, sedangkan untuk yang D, nah yang untuk D silakan teman-teman bisa coba kerjakan sendiri terlebih dahulu nih. Karena ini sebenarnya mirip-mirip dengan kasus yang udah pernah diajarkan ya tentang soal insurance. Oke. Coba yang bagian D teman-teman bisa kerjakan sendiri, kalau tidak paham baru bertanya. Tapi inti dari pertanyaan D itu ceritanya mau ada with crop insurance. Jadi ceritanya kalau apa namanya? Pokoknya insurance-nya itu 4.000 dan itu bakal jadi dia itu kayak mengcover kalau seandainya rainy dia bakal ngebayar 8.000. Jadi supaya kan kita tahu bahwa kalau kalau rainy itu income pada turun kan. Tapi yang jelas kalau nanti hasilnya rainy itu bakal dibayar insurance 8.000. Nah, kira-kira ya apakah insurance ini bisa gitu ya? Seperti itu. Dan kira-kira apakah expected utility-nya itu bakal better off dengan adanya insurance? Nah, itu inti dari pertanyaan D. Silakan teman-teman bisa coba sendiri terlebih dahulu ya, dengan mengkaitkan pemahaman dari materi-materi soal sebelumnya. Sama soal yang ini juga bisa dicoba untuk dilatih. Oke, sekian dari penjelasan saat ini. Ini menyudahi penjelasan semua uncertainty, dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang production function. Terima kasih.